aku dapat kesempatan belajar di Amerika Serikat. Sampai di sana, aku baca semua buku mengenai perkebunan. Dan saya sampai kepada kesimpulan bahwa perkebunan yang masih punya masa depan hanyalah kebun sawit. Kenapa sistem perkebunan gagal, tetapi sawit bisa berhasil? Kenapa perkebunan? Lihat aja perkebunan apa saja kan? Tebu, hancur-hancuran. Kemudian karet, hancur-hancuran. Kemudian apa juga, kopi dan lain-lainnya itu. Tapi sawit bisa bertahan. Itu pertanyaan saya sebelumnya. Dan saya mau menulis disertasi mengenai soal itu. Lantas saya sampai kesimpulan sudah memang saya akan meneliti mengenai sawit ini. Saya baca semua buku-buku, tulisan-tulisan mengenai sawit dari seluruh dunia. Enak kalau di sana belajar itu. Nggak tahu, di USU juga mungkin sudah begitu ya. Kalau kita tahu ada buku dengan judul, siapa penulisnya, kemudian ditulis di mana, itu kita pergi ke perpustakaan, dia akan cari itu dari seluruh dunia. Maka akhirnya saya menulis mengenai disertasi, mengenai sawit. Pulanglah saya ke Sumatera Utara. Karena sawit pada saat itu hanya ada Sumatera bagian utara. Mungkin kebanyakan kalian ini ibunya juga belum lahir waktu saya nulis disertasi itu. Saya kembali ke sini. Dan memang sistem perkebunan sawit masih. Hanya ada 360.000 hektar sawit yang ada di Indonesia. Dan itu hanya ada di Sumatera bagian utara. Yakni Sumatera sekarang dan Aceh. Tahun 79 abad yang lalu itu. 360.000 hektar. Dan semuanya dalam bentuk sistem plantation. Dan memang kalau waktu itu saya lihat itu hebat-hebatlah tuang kebun itu. Khususnya di sawit. Tapi karet juga masih berjaya waktu itu. Tapi tidak seperti sekarang ini. 360.000 hektar. Dan kita nomor 2 di dunia. Nomor 1 adalah Malaysia. Pada saat itu dia sudah 2 juta hektar. Kita masih 360.000 hektar. Ada miliknya PTPN 2/3, 1/3 miliknya swasta asing. Harrison and Crossfield, kemudian Plantagen, CPF, kemudian apa yang masih ada ini? Sokvindo. Itu saja saya rasa. Nah, itu aja. Hanya tinggal 1/3. PTPN itu adalah miliknya perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Tadi yang swasta asing itu yang bukan milik Belanda, tapi sesudah Orde Baru dikembalikan kepada pemiliknya. 360.000 hektar. Saya bikin singkat lah. Ini sudah mau waktu lunch ini. Kebetulan yang dulu yang saya cita-citakan, yang saya mimpikan menjadi Menteri Pertanian pada saat itu, dari tahun 79 atau tahun 80 lah sampai tahun 2000
Sawit kita udah bertumbuh dari 360.000 hektar menjadi 2 juta hektar. 2 juta hektar. Waktu saya datang ke Medan ini tahun 79 itu, ini perkebunan ini dibilang ini sisa-sisa kolonial. Wah, debatnya keras-kerasan itu. Politik dan sosial. Maka timbullah ide supaya ini, datang ide dari orang perkebunan sendiri. Supaya ini bukan dituduh sebagai sisa-sisa kolonial yang mau dihapuskan, maka pemimpin-pemimpin perkebunan pada saat itu, termasuk yang istimewa Pak Sujai, ada Pak OB Siahaan, ada Pak siapa dulu itu, LM Siahaan, ada Pak, ya lupa lah saya sudah mendiam. Jadi udah harus bagaimana mengikutsertakan. Oh, ada satu lagi yang perlu dicatat. Itu siapa itu? Rahman Rangkuti, itu alumni Fakultas Pertanian yang sangat hebat sekali. Pemikir pembangunan yang sangat hebat sekali. Kalian kenal nggak nama itu? Fakultas Pertanian harus mencatat itu. P3 RSU namanya waktu itu. Ada P3 RSU. Dan itu adalah salah satu cikal bakal dari NES dan cikal bakal dari pengembangan sawit rakyat. Nggak ada yang percaya bahwa sawit rakyat itu dimungkinkan. Rahman Rangkuti mendiam mengatakan itu mungkin dan saya akan mulai. Itu kalian masih ada enggak bekas-bekasnya P3 RS itu? Masih ada ya? Nah itulah. Tapi itulah cikal bakal sekarang di mana sawit rakyat sudah lebih dari 6 juta hektar. Kalau menurut pendapat saya, sawit Indonesia bisa bertumbuh dengan begitu besar adalah karena mengikut sertakan para petani dalam sistem on farm. Kalau dulu tidak ada data ide mengikut sertakan petani, maka bubarlah model sistem perkebunan itu. Ada juga orang yang mengatakan pada saat itu, perkebunan sawit tidak mungkin diintegrasikan dengan petani kecil. Dan itu pendapatnya orang-orang pintar dari luar negeri. Rupanya orang Indonesia sudah lebih pintar dari orang luar negeri. Dan lebih pintarnya, hampir 100 tahun Belanda memulai sawit. Hanya 360.000 hektar aja. Dan waktu itu suka-sukanya sebenarnya, toh. Enggak seperti sekarang. Tapi kita dalam waktu singkat, 20 tahun dari 360 ke tahun 2000 menjadi 2 juta. Berarti hampir 7 kali toh dalam 20 tahun. 7 kali lipat dalam 20 tahun. Mana mampu Belanda bikin kayak gitu? Enggak ada yang mampu. Hanya orang Indonesia yang mampu. Waktu saya jadi Menteri Pertanian hanya ada 2 juta hektar. Dan sedikit plasmanya. Sedikit plasmanya. Tapi waktu saya meninggalkan Kementerian Pertanian tahun 2004, hanya 4 tahun lebih setengah. 4,5 tahun. Dari 2 juta sudah menjadi 4 juta hektar. Hanya dalam tempo kurang dari 5 tahun meningkat 100%. Dan itu pada masa krisis loh.
krisis tahun 98 itu masih akibatnya pada masa kita. Banyak dulu petani datang sama saya, Pak Menteri, itu kata mereka, kami mau nanam sawit, tolong bantuannya. Oke, tugas kita membantu kalian. Apa bantuannya yang kalian minta? Duit, Pak, katanya kan. Ya pada saat itu kita itu bangkrut itu. Gak ada duitnya pemerintah, utangnya yang banyak. Karena krisis tahun 98. Jadi saya bilanglah cara Siantar kan. Ini pemerintah ini nggak punya duit, hanya punya utang. Tapi aku tahu kalian punya duit. Kalau mau tanam sawit ini pasti menguntungkan karena harga sawit karena devaluasi itu sangat tinggi sekali. Dan memang perusahaan sawit yang ada sangat beruntung itu waktu itu. Mana ada duit kami katanya kan. Siapa bilang kau tidak punya duit? Kau punya rumah toh? Kau punya sepeda motor toh? Jual itu. Apain kau punya 2 rumah? Satu di Kaban Jahe. Satu lagi di Medan. Yang di Medan itu kau jual aja itu. Atau yang di Kaban Jahe itu kau jual aja itu. Kau bisa dapat 30 hektar, 50 hektar di Riau, di Jambi, Sumatera Selatan, dan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Masa begitu Pak Menteri? Iya. Kalau mau kaya, pergilah ke sana. Ya benar. Orang kita di sinilah. Orang Sumatera Utara yang pergi ke Riau, yang pergi ke Jambi, yang pergi ke Kalimantan Barat, yang pergi ke Kalimantan Tengah. Kalau kalian pergi di Kalimantan Tengah itu, ada marganya Tarigan gitu. Iya. Berapa hektar lah kau punya, saya bilang. Cuman 100 hektar Pak katanya. Cuman. Gitu. Aku Menteri Pertanian nggak punya 1 hektar pun. Dia bilang cuma 100. Gitu. Bagaimana kau bisa ke situ? Itu kan yang Pak Menteri bilang itu jual rumahku katanya. Jadi memang petani kita ini juga punya entrepreneurship. Tapi mereka jangan dijanji-janjikan yang muluk-muluk. Ditunggu-tunggu nanti nggak datang. Bilang yang benar itu dan dia akan bergerak. Dan itulah yang terjadi. Wah, begitu juga orang PIR toh. Waktu itu sudah mulai ada yang tua. Minta replanting kan. Minta replanting mereka. Pak Menteri kita mau replanting ini. Mana uangnya? Gimana kau ini? Apa cuman kau aja rakyat Indonesia? Udah dikasih dulu. Waktu menanam pertama, sekarang mau replanting kau minta. Masih banyak rakyat di sana yang belum pernah dapat apa-apa. Dan dia bersedia menjual rumahnya untuk membangun. Kau kenapa harus begitu? Emangnya kau warga negara kelas 1? Menteri macam apa ini katanya kan? Ya inilah menteri reformasi, saya bilang gitu. Ya benar juga. Dia dulu punya 2 hektar, ditambah 5 hektar, 10 hektar. Dan sekarang transmigran itu ada hidupnya yang lebih bagus itu di Riau sana, di Jambu, di Kalimantan Barat, di Sumatera Selatan. Tapi intinya yang mau saya katakan itu, perkebunan sawit kita bisa bertumbuh secara politis dan sosial karena mengikut sertakan rakyat. Dan itu bukan belas kasihan. Itu rakyat yang punya inisiatif dan punya semangat sendiri. Itulah yang membuat kita menjadi nomor 1. Saya pikir lagi lebih cepat. Tahun 2004 sudah 4 juta. Sekarang sudah 16 juta. Dalam tempo kurang dari 20 tahun. Dari 4 ke 16 kan 400%. Dan lebih dari 40% itu adalah petani-petani. Percaya enggak?
Ini adalah revolusi agribisnis yang paling besar dalam waktu singkat, tidak hanya di Indonesia dan barangkali di seluruh dunia. Lihat aja sejarah pertanian, tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Karena revolusi ini, nggak sempat menuliskan juga tuh. Saintis juga terperang saja. Tapi karena revolusi ini banyak yang beruntung, tapi banyak juga yang dirugikan. Atau banyak yang belum dapat bagian. Yang dirugikan adalah minyak nabati, selain sawit. Tiba-tiba mereka terkejut. Ada minyak nabati yang kualitasnya hampir sama dengan minyak nabati yang lain, tetapi harganya lebih murah. Dulu mereka yang menguasai minyak nabati, sekarang sawit menjadi rajanya minyak nabati. Ada yang dirugikan sambil terkejut tadi. Datanglah orang bisnis toh, dia tidak mau keluar. Itulah dicari-carilah jalan menjelek-jelekkan sawit kita. Ada orang seperti itu di dunia luar sana. Ada juga sebenarnya tidak tahu mengenai sawit, tapi kan ribut ini, orang minyak nabati ini, dan dia baca tiap hari, walaupun itu hoax, kalau diulang-ulang tadi kata profesor, itu menjadi kebenaran kan, itu namanya post-truth. Makin banyaklah orang yang tidak tahu tapi benci. Kan lucu toh, harusnya tahu baru benci kan. Tapi tidak sadar dia menjadi benci atau anti. Itulah di dunia sana. Kalau dulu bersaing dengan harga, sekarang bersaing dengan aturan-aturan yang dibuat-buat gitu toh. Karena tidak mampu bersaing dengan harga dengan kita. Ya aturan ya memang dia yang buat gitu. Tapi apakah itu fair atau tidak? Itu tidak peduli dia, yang penting dia menang. Gitu. Di dalam negeri juga kita terkejut, bukan hanya di luar negeri. Banyak tiba-tiba ada orang kaya menjadi kaya. Gitu. Banyak tiba-tiba tanahnya dibeli. Ada dibeli secara fair, ada juga tidak fair. Dan macam-macam itu. Jadi di dalam negeri juga ada yang tidak happy. Ada yang tidak happy karena apa? Apa diaku katanya. Dan apa diakunya langsung ke kantongnya gitu. Dia nggak sadar bahwa sebenarnya kemajuan sawit dengan revolusi sawit ini menjadi penggerak ekonomi kita yang utama pada krisis tahun 98, tahun 2008, dan juga waktu COVID yang lalu. Itu sebenarnya banyak menyelamatkan perekonomian kita. Kalau tidak ada sawit, saya tidak bisa bayangkan bagaimana keadaan perekonomian kita. Saya nggak punya kebun sawit, satu rantai pun nggak ada. Tapi saya dibantu sawit. Karena ekonomi ini menjadi lebih baik. Begitu toh. Kadang kita tidak sadar karena apa diaku di kantong saya langsung kan. Dan ini juga bisa mempercayai hoax. Gitu. Karena tadi informasi yang dihalang-halangi. Ada juga memang orang yang terpaksa pekerjaannya ikut menjelek-jelekkan sawit kita di luar negeri. Karena memang diminta untuk itu.
Inilah sebenarnya apa yang dituliskan Dr. Tungkot dan kawan-kawan di PASPI. Mau mengklirkan ini, mau menjelaskan ini. Ada hoax, ada juga kebenaran. Mudah-mudahan dengan fakta dan mitos ini, sudah banyak diciptakan mitos-mitos, kita sodorkan fakta, nanti berapa jauh itu. Tapi tadi ada siapa yang mengatakan, ya apa namanya itu, sawit kita memang belum sustainable, belum berkelanjutan sawit kita ini. Tetapi sudah lebih baik, sudah lebih berkelanjutan. Kita sering salah menggunakan konsep mengenai keberlanjutan. Kita memakai konsep orang lain. Ini debatnya ini untuk kita perguruan tinggi. Kita harus rumuskan konsep kita mengenai sustainability yang benar dan berguna buat kita. Bukan hanya benar tapi berguna untuk orang lain. Dan kita jangan jadi konsumer dari definisi orang lain. Ya kita susah sendiri. Ini usul bagaimana? Tidak hanya Fakultas Pertanian, dari semua bidang. Harus mari kita berlomba-lomba. Apa yang kita maksud dengan sustainability itu? Dengan keberlanjutan. Menurut kebenaran dan kebutuhan kita untuk pembangunan kita. Kita dengarkan pendapat orang lain, tetapi kita tidak perlu harus ikut itu, apalagi dipaksakan ikut dengan itu. Kita harus kreatif. Kalau kita ada hambatan di suatu tempat, kita cari di tempat lain. Kalau perlu, kita bakar dan kita minum sawit kita itu. Karena kita adalah negara yang sangat besar. Tidak banyak negara di dunia, hanya 4 yang seperti kita besarnya. Itu adalah potensi yang luar biasa besar. Jadi menurut pendapat saya, kita, khususnya kita mahasiswa, marilah kita dengan scientific mind mencoba membaca fakta dan membandingkannya dengan mitos dan mendekatkan mitos itu kepada fakta-fakta. Dan kita selalu harus berusaha untuk memperbaiki sawit kita untuk keberlanjutan. Dan kita harus bisa mengatakan bahwa sawit kita itu belum berkelanjutan, tetapi sudah lebih berkelanjutan. Jadi itu saya sudah sering katakan, mari kita adopsi relative sustainability, bukan absolute sustainability. Absolute sustainability itu diberikan orang lain kepada kita, supaya kita tidak bisa memenuhinya. Atau sangat sulit memenuhinya. Dan tidak ada yang bisa memenuhi. Dia sendiri tidak bisa memenuhi itu. Tapi dia mau memproteksi dirinya, dibuatlah seperti itu. Oleh karena itu, mari kita rumuskan bagaimana yang benar, bagaimana yang berguna. Tidak hanya berguna buat kita, tapi berguna juga buat dunia. Jadi, saya pikir, ya ini kalau opung-opung kan nggak bisa tahu berhentinya kapan gitu toh. Tapi hanya berhenti kalau sudah capek gitu. Jadi terima kasihlah saya dikasih kesempatan untuk mengucapkan sesuatu. Terima kasih.